Perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui peperangan, tentu, namun ada gerakan-gerakan intelektualisme atau bahkan karya sastra. Halo kawan semua, selamat datang kembali di segmen konten Ruang Buku bersama saya, Bagus WS. Nah, tentu terima kasih buat kawan semua yang sudah menonton video-video di konten YouTube Bagus WS, dan semoga kawan semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kali ini kita akan bahas tentang di ruang buku ini tulisan-tulisan yang membunuh kolonialisme. Jadi kawan, ketika percaya bahwa negara Republik tercinta ini, negara Indonesia, pernah dijajah sampai 350 tahun oleh penjajah atau Belanda, mungkin ini yang tercatat dalam sejarah-sejarah kita dan dalam buku pelajaran SD, mungkin SMP, dan bahkan SMA. Di sana kawan akan menemukan bahwa bagaimana para penjajah pada masa dulu memberikan kita penjajahan yang sangat kejam, dan pahlawan yang berjuang demi terbebasnya dari penjajahan itu banyak yang mungkin kita kenal dan hafal, namun tidak sedikit juga mungkin yang akan terlupakan. Perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui peperangan, tentu, namun ada gerakan-gerakan intelektualisme atau bahkan karya sastra. Perlawanan melalui karya sastra berlangsung dari pertengahan abad ke-19 Masehi hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kebanyakan karya sastra ini kawan tersebut ditulis dalam bahasa Belanda oleh orang Belanda maupun bangsawan pribumi atau bahkan orang Indonesia. Ke-19 Masehi, Eduardus Dekker atau Multatuli sebagai nama pena pada masa penjajahan itu menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar. Daus Dekker adalah seorang pejuang atau keturunan Belanda yang ditugaskan ke Hindia Belanda sebagai pegawai residen untuk menjadi orang yang mengatur bagaimana jalannya pemerintahan pada masa itu. Namun buku Max Havelaar ditulis yang berisikan sebuah kritikan terhadap penyelewengan bupati dan kepala residen pada sistem tanam paksa yang berlaku di Hindia Belanda. Daus Dekker menulis Max Havelaar di Belgia pada tahun 1959 di Belgia dalam buku sastra Hindia Belanda, dan kita 1983 itu memberikan kritik yang sangat tajam tentang bagaimana rakyat Hindia Belanda dipaksa dengan sistem kerja tanam paksa yang tidak manusiawi. Ini yang disebut oleh Pramudia Anantatur sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Abad ke-20 ya Masehi, terbitlah buku Habis Gelap terbitlah yang beredar luas di golongan elit cendekiawan di Indonesia. Buku tersebut berisi tentang arsip-arsip menyurat antara R.A. Kartini dengan sahabat penanya yang berkewarganegaraan Belanda. Dalam surat-suratnya, Kartini menuliskan gagasannya tentang kekangan sistem feodal dan kolonial yang menghambat kemajuan bangsanya. Dan selain itu, Kartini juga mencantumkan gagasannya tentang bagaimana seharusnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gagasan itulah yang nantinya menjadi asal-usul dari emansipasi wanita. Dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia yang ditulis 91 menjadi karya Aji Presidi, buku Habis Gelap Terbitlah Terang mampu menumbuhkan semangat perjuangan kebangsaan pemuda Indonesia, dan buku ini menjadi bacaan anggota Perhimpunan Indonesia dan Budi Utomo yang menjadi organisasi perlawanan kolonialisme di Indonesia.
Ki Hajar Dewantara pada 13 Juli 1913 menuliskan sebuah artikel yang berjudul Als ik een Nederlands was, yang bahasa Belandanya dan bahasa Indonesianya itu tadi seandainya aku seorang Belanda. Artikel tersebut berisi kritik tajam terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menggunakan dana rakyat jajahan untuk perayaan. Pemerintah kolonial menahan Ki Hajar Dewantara karena tulisan tersebut, dan dalam artikelnya dianggap membahayakan kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun penahanan Ki Hajar Dewantara malah menyulut api perlawanan atau semangat pergerakan dari golongan muda Indonesia. Kritik ini menyindir pemerintah Hindia Belanda yang berniat menggelar pesta besar-besaran memperingati lepasnya Nederland dari penjajahan Prancis. Nah, penjajahan Prancis dari Nederland, namun untuk perayaannya menggunakan dana jajahan dari negara kita pada masa itu. Negeri yang masih terjajah, pahitnya lagi biaya pesta itu mau ditarik dari rakyat Hindia Belanda. Lantaran tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara ditangkap pada masa itu. Sultan Ibrahim atau lebih sering dikenal sebagai Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia ini memang selalu mengingatkan saya dengan satu kata, merdeka 100%. Narda Republik atau dalam bahasa Indonesianya Menuju Republik Indonesia merupakan artikel yang ditulis oleh Tan Malaka di Kanton atau di Cina, Tiongkok pada 1925. Ini merupakan risalah pertama dari seorang pejuang kemerdekaan yang mencetuskan konsep kenegaraan. Secara umum, buku Menuju Republik Indonesia merupakan penegasan pandangannya tentang cita-cita negara Indonesia yang berdaulat penuh tanpa intervensi kaum penjajah atau kaum imperialis, dan juga gambaran demokratik tentang negara baru yang lebih menjamin tentang keadilan, kesejahteraan, kebudayaan yang beradab bagi rakyat, disertai rumusan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai kemerdekaan. Mencapai Indonesia Merdeka. Tulisan Mencapai Indonesia Merdeka ditulis oleh Bung Karno pada tahun 1933 di Pengadilan Jawa Barat. Artikel ini atau tulisan ini, kawan, penjelasan soal problem-problem imperialisme di Indonesia dan jalan keluarnya. Selain itu, artikel ini menyuguhkan sebenarnya strategi untuk dan taktik memperjuangkan Indonesia Merdeka, mulai dari masa aksi hingga negosiasi. Tulisan tersebut memang diharapkan bisa menjadi jalan keluar oleh Belanda, dianggap menghasut rakyat Hindia Belanda untuk menuntut kemerdekaan dari penjajahan. Nah, gara-gara tulisan ini, Soekarno dicari dan akhirnya ditangkap juga. Yang ditulis oleh Bung Hatta adalah Indonesia Freeze atau Indonesia Mereka dalam bahasa Indonesianya, merupakan pidato pembelaan Muhammad Hatta atau pledoi saat menjalani pengadilan waktu Bung Hatta sekolah di Belanda tahun 1928 di Den Haag waktu itu. Saat itu Hatta ditangkap karena dicurigai oleh pemerintah Belanda melakukan aktivitas yang bisa memicu perlawanan terhadap kaum-kaum intelektual yang ada di Den Haag dan pulang ke Indonesia untuk melakukan perlawanan yang mengarah kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta tergabung dengan organisasi Indonesia Freedom, atau lebih tepatnya kelak organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Hatta dituding menghasut kaum-kaum intelektual di Belanda pada masa itu untuk melakukan pemberontakan. Pidato yang dibacakan selama 3,5 jam oleh Hatta itu menyingkap kejahatan praktek kolonialisme
di Hindia Belanda dan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, dari 6 tulisan tersebut, ya semoga teman-teman kawan semua bisa mengulang dan membacanya, bagaimana karya sastra atau tulisan-tulisan itu mampu membunuh kolonialisme atau melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, karena buku-buku atau tulisan-tulisan itu menjadi gerakan penyadaran pada saat penjajahan di tahun-tahun yang sangat sulit tersebut. Segitu dulu kawan, sampai jumpa di lain kesempatan di segmen Ruang Buku. Salam literasi, salam bagus WS.